Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Pradana dengan NIM 2502010216216. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan standar dan strategi keamanan informasi dalam mendukung perlindungan data dan layanan digital pada instansi keuangan pemerintah. Identitas instansi tidak disebutkan secara spesifik untuk menjaga kerahasiaan lingkungan kerja. Transformasi digital membuat layanan menjadi lebih cepat dan mudah, tetapi juga meningkatkan ketergantungan terhadap sistem informasi, basis data, dan jaringan. Instansi keuangan mengelola data identitas pengguna, transaksi, dokumen elektronik, data pegawai, dan informasi layanan. Berdasarkan klasifikasi informasi, sebagian data termasuk confidential dan restricted, sehingga memerlukan perlindungan yang ketat. Dasar pengamanan menggunakan CIA Triad. Confidentiality berarti data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang melalui password, MFA, VPN, dan pembatasan hak akses. Integrity berarti data harus akurat dan tidak diubah tanpa izin, sehingga diperlukan validasi, audit log, otorisasi, dan tanda tangan digital. Availability berarti data dan layanan digital tersedia ketika dibutuhkan melalui backup. Redundancy, business continuity plan, dan disaster recovery plan. Aspek pendukungnya adalah authentication, access control, privacy, dan non-repudiation. Risiko muncul dari kombinasi ancaman dan kerentanan. Ancaman yang paling relevan adalah phishing, business email compromise, malware, atau ransomware, penyalahgunaan hak akses, human error, kebocoran data, DDoS, dan gangguan pihak ketiga. Phishing memiliki kemungkinan tinggi karena memanfaatkan faktor manusia. Kebocoran data dan ransomware memiliki dampak sangat tinggi karena dapat mengganggu layanan, menimbulkan kerugian, merusak reputasi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi, penilaian likelihood dan impact, kemudian risk treatment. Avoid digunakan untuk menghentikan proses yang tidak aman. Mitigate dilakukan melalui MFA, enkripsi, firewall, IDS atau IPS, patching, backup, dan pelatihan. Transfer dapat dilakukan melalui kontrak layanan atau asuransi. Accept hanya dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima sesuai risk appetite. Risiko tersisa tetap harus dilaporkan kepada pengambil keputusan. Strategi keamanan harus seimbang. Pada aspek people, diperlukan security awareness, simulasi phishing, dan etika penggunaan komputer.
Pada aspek proses, diperlukan kebijakan SOP, klasifikasi data, review akses, audit, incident response, BCP, dan DRP. Pada aspek teknologi, diperlukan firewall, endpoint protection, MFA, VPN, enkripsi, IDS atau IPS, SIEM, vulnerability assessment, dan monitoring. Kontrol juga harus mencakup preventif, detektif, dan korektif. Governance, Risk, and Compliance atau GRC memastikan keamanan menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Governance mengatur peran dan akuntabilitas. Risk Management mengelola ancaman, kerentanan, dan residual risk. Compliance memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Selain aman, organisasi juga harus cyber resilient, yaitu mampu mengantisipasi, bertahan, merespon pulih dari insiden. Risiko vendor dan pihak ketiga juga perlu dikelola karena keamanan layanan bergantung pada ekosistem digital. Rekomendasi utama adalah memperbarui inventarisasi aset dan klasifikasi data, melakukan review akses secara berkala, memperluas MFA, meningkatkan simulasi phishing, mengintegrasikan monitoring, menguji backup dan rencana pemulihan, serta memperkuat penilaian vendor. Kesimpulannya, perlindungan data dan layanan digital membutuhkan integrasi CIA Triad, manajemen risiko, people, proses teknologi, GRC, dan cyber resilience. Peningkatan harus dilakukan terus-menerus agar layanan tetap aman, andal, dan dipercaya masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.